Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video ini kita akan belajar tentang materi yang seru dan pastinya mudah dipahami. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Jangan lupa siapkan buku catatan supaya kalian bisa mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. Yuk kita mulai belajar bersama dan semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Selamat belajar. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran atau lesson objektif dari pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mencapai beberapa hal berikut. Yang pertama, kalian dapat menggunakan modal verbs dengan benar di dalam kalimat. Artinya, kalian bisa memilih kata seperti can, must, should, dan yang lainnya sesuai dengan konteks yang tepat. Yang kedua, kalian mampu menyusun atau membuat kalimat menggunakan modal verbs dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat mengenali berbagai jenis modal verbs beserta fungsi penggunaannya dalam kalimat. Teman-teman di sini ada yang tahu apa pengertian dari modal verbs? Modal verbs adalah jenis kata kerja bantu atau auxiliary verb yang digunakan bersama kata kerja utama untuk memberikan makna tambahan dalam sebuah kalimat. Artinya apa? Si modals tidak berdiri sendiri tetapi membantu menjelaskan maksud dari suatu tindakan. Nah, modal verbs ini digunakan untuk menyatakan berbagai hal. Yang pertama bisa untuk menunjukkan kemampuan atau ability, misalnya menggunakan kata can. Kemudian untuk menyampaikan permintaan atau request seperti could atau might. Yang ketiga untuk memberikan saran atau advice, contohnya should. Selain itu, modals juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau possibility, memberikan izin atau permission, serta menyatakan kewajiban atau obligation seperti must. Dengan memahami berbagai fungsi dari si modals ini, kalian akan lebih mudah menggunakan modals verb ini secara tepat, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam penulisan bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis modal berdasarkan dari fungsinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi pertama ada ability modals, yaitu modal yang digunakan untuk menyatakan kemampuan. Nah, contohnya di sini ada can dan could. Yang kedua ada advice modals yang digunakan untuk memberikan saran. Modal yang sering digunakan adalah should. Yang ketiga, permission modals atau modal untuk meminta izin atau memberi izin. Contohnya adalah can, could, dan might. Yang keempat ada obligation modals atau yang biasanya digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan seperti must dan have to. Selanjutnya ada request modals yang digunakan untuk mengajukan permintaan secara sopan seperti can, could, dan might. Yang terakhir ada possibility modals yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan seperti might, could, may, dan can. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan modal verbs can. Nah, kata can ini memiliki beberapa fungsi di dalam bahasa Inggris. Yang pertama bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan. Contohnya I can speak English yang berarti saya bisa berbicara bahasa Inggris. Kata can ini juga bisa digunakan untuk meminta izin. Misalnya can I go to the cinema? Nah, itu penggunaannya untuk meminta izin atau permission. Kata can juga bisa digunakan untuk membuat permintaan atau request. Contohnya, can you wait a moment please?
Nah, selain itu can juga bisa digunakan untuk menawarkan bantuan atau offer. Seperti pada kalimat I can lend you my card till tomorrow. Kemudian can juga dapat digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Misalnya, can we visit grandma at the weekend? Yang terakhir, can juga bisa digunakan untuk menyatakan kemungkinan seperti pada kalimat it can get very hot in Arizona. Nah, dengan memahami berbagai fungsi ini, kalian bisa menggunakan can dengan tepat dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada kata could yang merupakan bentuk lampau dari can. Namun, dalam penggunaannya, could juga sering digunakan untuk membuat kalimat yang lebih sopan. Yang pertama, could bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau past ability. Contohnya, I could speak English. Yang kedua, could juga bisa digunakan untuk meminta izin atau permission dengan cara yang lebih halus, seperti pada kalimat could I go to the cinema. Selain itu, could juga digunakan dalam pertanyaan yang lebih sopan atau polite question. Misalnya, could I go to the cinema please? Kemudian, could digunakan untuk membuat permintaan atau request dengan nada yang lebih santun. Seperti, could you wait a moment please? Nah, could juga dapat digunakan untuk menawarkan bantuan. Contohnya, I could lend you my card till tomorrow. Selebihnya, untuk penggunaan could ini sama saja dengan can, tetapi jika kita menggunakan could itu bahasanya menjadi lebih sopan dan lebih halus. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan may dan might. Pertama kita lihat may. Nah, kata may digunakan untuk meminta izin atau permission dengan cara yang lebih formal dan sopan. Seperti pada kalimat may I go to the cinema. Selain itu, may juga bisa digunakan untuk menawarkan bantuan atau suggestion. Misalnya, may I help you? May juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau possibility. Contohnya, it may rain today. Nah, selanjutnya kita bahas might. Kata might di sini digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang lebih kecil atau kurang pasti dibanding may. Misalnya, it might rain today. Selain itu, might juga bisa digunakan untuk menawarkan bantuan dengan nada yang lebih ragu atau lebih halus seperti pada kalimat might I help you. Nah, dengan memahami perbedaan may dan might, kalian bisa memilih kata yang tepat sesuai tingkat kesopanan dan tingkat kemungkinan dalam suatu situasi. Modal selanjutnya adalah must. Kata must digunakan untuk menyatakan sesuatu yang wajib atau sangat diperlukan. Yang pertama, must digunakan untuk menunjukkan kewajiban atau necessity. Artinya, sesuatu itu harus dilakukan. Contohnya, I must go to the supermarket today. Yang berarti saya harus pergi ke supermarket hari ini. Yang kedua, must juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang sangat kuat atau hampir pasti. Misalnya, you must be tired, yang berarti kamu pasti lelah. Selain itu, must dapat digunakan untuk memberikan saran yang kuat atau strong advice. Contohnya, you must see the new film with Brad Pitt, yang berarti kamu harus menonton film tersebut. Selanjutnya ada must not atau may not dan need to. Untuk must not atau mustn't digunakan untuk menyatakan larangan yang tegas. Artinya sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Contohnya, you mustn't work on that computer, yang berarti kamu tidak boleh menggunakan komputer ayah. Kemudian ada may not yang digunakan untuk menyatakan larangan, tetapi biasanya
terdengar lebih formal. Misalnya, you may not work on that computer. Nah, selanjutnya kita bahas untuk need to. Need to digunakan untuk menyatakan kebutuhan atau keharusan. Namun dalam bentuk negatif yaitu don't need to atau needn't. Artinya adalah tidak perlu melakukan sesuatu. Contohnya, I needn't go to the supermarket. We are going to the restaurant tonight. Yang berarti saya tidak perlu pergi ke supermarket karena malam ini kita akan makan di restoran. Sampai di sini apakah ada yang mau kalian tanyakan atau belum kalian pahami? Boleh di komen di kolom komentar. Selanjutnya untuk kelanjutan dari modal verb ini akan kita bahas di minggu depan. Sampai di sini dulu pembelajaran saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al